kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanaman hidroponik yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nah, kata hidroponik sendiri berasal dari dua kata, yaitu hidro yang berarti air dan ponos yang berarti daya. Sehingga hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah yang ditekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Untuk manfaat hidroponik itu sendiri ada 4. Yang pertama, bagi kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Kemudian yang kedua, untuk pengetahuan, kita dapat ilmu pengetahuan tentang berkebun. Kemudian di ekonomi, kita dapat memiliki kebun sayur keluarga yang hasilnya dapat dijual dan dapat mengetahui teknologi tepat guna. Teknik hidroponik terdiri dari 6, yaitu yang pertama, sistem sumbu yang cara bercocok tanamnya dengan memberikan asupan nutrisi melalui akar yang kemudian disalurkan melalui media menggunakan sumbu. Kedua, ada sistem irigasi atau vertigasi. Cara bercocok tanamnya dengan meneteskan larutan nutrisi secara terus-menerus sesuai dengan takaran yang dibutuhkan. Sistem ini membutuhkan ruangan yang cukup besar namun hemat biaya karena proses pemupukannya hanya dilakukan saat penyiraman saja. Yang ketiga, ada pasang surut yang cara bercocok tanamnya dengan memasang pompa air yang diatur menggunakan timer. Sistem kerjanya dengan membanjiri wadah penampung yang berisi tanaman dengan menggunakan air bernutrisi selama periode tertentu. Keempat, ada sistem NFT yang cara bercocok tanamnya, yaitu dengan tempat penanaman terdiri dari bak penampungan air yang diletakkan miring agar air dapat kembali mengalir ke dalam bak. Yang kelima, ada sistem rakit apung atau water culture yang cara bercocok tanamnya dengan tanaman yang diletakkan di atas styrofoam yang sudah dibolongi yang nantinya akan mengapung di atas larutan nutrisi. Nah, ini dicocok digunakan untuk kebutuhan komersial dan tidak memakan biaya yang banyak. Kemudian yang terakhir ada sistem aeroponik yang cara bercocok tanamnya dengan menyemprotkan nutrisi langsung ke tanaman sehingga tidak membutuhkan media tanam apapun dan akar tanaman akan disemprot secara berkala menggunakan zat nutrisi berbentuk kabut. Keuntungan tanaman hidroponik sendiri ada 6, yaitu tidak membutuhkan lahan atau tanah, hasilnya mudah dipanen, kemudian hasilnya juga steril dan bersih. Yang keempat, tanaman hidroponik sendiri itu bebas dari tumbuhan pengganggu atau gulma. Yang kelima, media tanamnya dapat digunakan berulang kali. Dan yang terakhir, tidak menghasilkan polusi nutrisi ke lingkungan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya menggunakan instalasi hidroponik dengan teknik hidroponik yaitu berupa sistem NFT. Berikut ini merupakan instalasi dari sistem NFT itu sendiri. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada rock wool, kemudian ada bibit tanaman yang terdiri dari sawi, selada, bayam, kangkung, dan bawang merah. Selanjutnya ada nutrisi hidroponik, kemudian net pot, ada penggaris, pisau dan nampan, dan yang terakhir ada pulpen.
Langkah selanjutnya yaitu ada penyemaian benih hidroponik. Langkah pertama yaitu kita dapat memotong rock wall yang sebelumnya sudah diukur menggunakan penggaris. Untuk ukurannya sendiri bebas. Yang terpenting tidak terlalu kecil maupun terlalu besar. Cukup untuk menanam beberapa biji bibit tanaman yang sudah kita siapkan tadi. Di sini saya menggunakan ukuran 3x3. Rockwool yang sudah kita potong-potong tadi kemudian kita tata di atas nampan yang sudah kita siapkan tadi. Nah, setelah rockwoolnya rapi seperti ini, kemudian selanjutnya kita basahi dengan air sampai merata basahnya. Setelah basah semua, rockwool yang sudah dipotong dan sudah dibasahi, kita lubangi menggunakan pulpen. Kita menggunakan alat seadanya saja. Kemudian setelah berlubang semuanya seperti ini, kita masukkan bibit-bibit tanaman yang sudah kita siapkan tadi. Langkah selanjutnya kita membuat nutrisi tanaman. Alat dan bahan yang dibutuhkan berupa sendok, kemudian ada gunting, kemudian ada botol penyemprot, kemudian ada nutrisi tanaman hidroponik itu sendiri, ada baskom yang berisi air, dan ada gelas ukur. Selanjutnya kita buka nutrisi hidroponik itu sendiri. Di dalam kemasan nutrisi hidroponik ini terdiri dari 2 jenis pupuk. Kita sebut saja yang berwarna hijau ini pupuk A. Kemudian yang berwarna putih ini kita sebut dengan pupuk B. Sebelum melakukan pelarutan kedua pupuk ini, alangkah baiknya kita membaca terlebih dahulu cara pelarutannya yang berada di dalam kemasan tadi. Dan jangan lupa siapkan 2 buah botol aqua yang sudah tidak dipakai, yang sudah diberi tulisan botol A dan botol B. Siapkan juga botol penyemprot, 2 baskom yang sudah berisi air, pupuk A dan B yang sudah dibuka, gelas ukur, dan sendok untuk mengaduk. Kita masukkan pupuk A ke dalam baskom yang pertama. Jangan lupa kedua bubuk yang ada di dalamnya kita masukkan juga. Kemudian kita aduk terus-menerus hingga tercampur rata dan tidak ada gumpalan di dalam air itu sendiri. Kemudian kita campurkan pupuk B ke baskom 2. Jangan lupa juga campurkan kedua pupuk yang ada di dalam kemasan. Aduk lagi hingga merata.
Setelah tercampur rata, kedua larutan pupuk tadi kita masukkan ke dalam botol aqua yang sudah kita siapkan. Jangan lupa, pupuk yang berwarna hijau itu merupakan pupuk A. Kemudian, pupuk yang berwarna putih yang hasilnya menjadi bening ini merupakan pupuk B. Setelah itu, kita ambil botol penyemprot dan kemudian kita campurkan kedua larutan pupuk tadi ke dalam botol penyemprot. Selanjutnya, yaitu pemindahan bibit tanaman yang sudah kita tanam sebelumnya. Bibit yang sudah kita tanam tadi kita tunggu hingga beberapa hari. Kalau saya di sini menunggu hingga seminggu sampai tumbuh tunas-tunasnya seperti ini. Setelah dipindahkan ke dalam net pot, kemudian kita taruh di dalam instalasi hidroponik itu sendiri. Setelah ditaruh, kemudian jangan lupa semprotkan nutrisi hidroponik yang sudah kita buat tadi. Nah, ini dia penampakan dari tanaman hidroponik yang sudah saya buat beberapa hari ini. Ada beberapa yang mati karena terlalu banyak terkena sinar matahari. Dalam pembuatan video ini, saya menggunakan beberapa referensi yang saya ambil dari internet yang dapat dilihat pada layar Anda. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan